warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita di Kelana Samampuna, rekomendasi wisata dan rekreasi keluarga. Kali ini kita mau ajak Kiana untuk mengenal lebih dekat dan lebih banyak mengenai hewan-hewan. Nama tempatnya yaitu Lembang Park Zoo. Seperti biasa, sebelum masuk kita parkir dulu dan biaya parkir kendaraan di sini itu 10.000 untuk mobil dan 5.000 untuk motor. Dan setiap kendaraannya kita nanti dikasih kartu parkir yang gak boleh hilang dan harus dikembaliin nanti saat pulang di tempat yang sama. Ini kita datang di hari Minggu ya, dan nyampe sini sekitar jam setengah 12 siang dengan cuaca yang berawan, tapi semoga nggak turun hujan ya. Sekarang kita mau lanjut beli tiketnya dulu. Kita juga bisa lihatnya di sini ada warawiri. Nah, ini tuh salah satu fasilitas dari Lembang Park Zoo yang gratis. Mantap kan? Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman mau bawa orang tua atau sepuh gitu ya yang main ke sini, karena difasilitasi dengan nyaman. Untuk tiketnya kita beli di sini dengan harga tiket yang tertera di samping ini. Untuk Kiana juga udah bayar ya, karena tinggi badannya udah lebih dari 80 cm. Itu artinya buat anak-anak yang tinggi badannya di bawah 80 cm masih gratis atau tidak kena biaya masuk. Buat pembayarannya di sini kita bisa cash maupun cashless. Masing-masing antriannya dibedain dan insya Allah kalau kita pakai cash, uang kembaliannya mah di sini aman selalu tersedia. Sebelum masuk kita harus pasang gelangnya dulu, dibantu sama operatornya, dan terus ini tuh kita juga dibagi tiket karosel gratis buat anak. Wah, ini mah enak banget, nambah seru nih pengalaman Kiana kesini. Dapat tiket gratis karosel muda. Semoga pas teman-teman kesini masih ada kejutan yang serupa atau bahkan mungkin lebih bagus, bisa jadi ya. Nah, for your information, dari sekitar kurang lebih 57 kebun binatang yang ada di Indonesia, Lembang Park Zoo ini menjadi salah satu dari 5 kebun binatang terbesar di Indonesia. Dan menurut aku sih ini bersih banget juga ya kesini tuh. Inilah suasana di dalamnya. Tadi udah ada petugasnya nih yang ngasih tahu arahan untuk menuju ke arah kiri, yaitu ke Daniel. Tapi sebelumnya kita bakal lewatin wahana pertama yang ada di Lembang Park Zoo, yaitu ini tuh lebih ke tempat penyewaan kendaraan gitu ya. Buat teman-teman yang pengen sat-sat gak capek jalan gitu kan, bisa pakai ini. Ada juga wahana perahunya. Kita juga sempat nyobain nih dengan harga tiket 20.000 per perahunya. Itu dia tadi pengalaman kita pas naik perahu goes ya. Sebenarnya mah bebas mau berapa lama juga. Tapi ya karena capek juga ternyata ya. Jadi kita cepat-cepat balik lagi ke darat dan mau lanjut explore ke dalam. Sekarang kita mau masuk ke rute pertama, yaitu Kuda Nil. Wah, Kiana udah semangat aja nih lari-lari. Pengen cepet lihat katanya. Ini dia tempatnya, walaupun kebun binatang tapi suasananya enakin banget ya. Bersih dan gak bau sama sekali. Ya, kelihatan? Waduh, kita disambut dengan suara yang berhasil mengagetkan pengunjung yang ada di sini nih, termasuk kita ya. Dan ini tuh pertama kali kita juga dengar suara kuda nil, ternyata seperti itu. Kuda nil ini merupakan hewan yang menyukai air. Gak heran kalau mereka senang banget berendam kayak gini, karena mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di air agar tetap sejuk. Walaupun kuda nil ini suka banget sama air, kakinya berselaput dan bisa menahan nafas dalam air hingga 5 menit, tapi faktanya mereka malah gak bisa berenang. Waduh, ternyata mereka hanya bisa berjalan di dalam air atau menenggelamkan dirinya ke dasar sungai, atau bahkan sampai lompat-lompat di air. Beres lihat kuda nil, sekarang kita mau lanjut lagi ke tempat selanjutnya. Ini tuh kita nggak salah masuk ya, rutenya emang dibikin sengaja masuk ke kafe. Dan ini merupakan salah satu ciri khasnya, dimana di kafe ini kita bisa makan sambil lihat harimau gitu.
Nah, ini dia harimaunya. Kiana juga sempat kaget ya barusan pas mau deketin kaca. Harimaunya muncul depan mukanya dia. Ini merupakan penangkaran yang pertama ya ditaruh harimau Jawa ya. Kalau singa gimana singa? Hah? Singa mah di sana, di ujung. Nanti kita jalan dulu ke sana. Ini dia suasana di dalam restonya. Meja makan sama pilihan menunya variatif, banyak banget yang bisa kita pilih. Milih sampai bingung juga bisa ya pokoknya mah. Tapi karena kita belum lapar, jadi kita kesini cuma mau lihat harimaunya aja. Dan di depan sana udah ada harimau putih yang menunggu kita. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa harimau ini putih? Beda sama harimau yang tadi. Ya, jadi harimau ini tuh bukan albino ya, melainkan ada faktor genetik yang mempengaruhi warna bulunya gitu. Jadi dia putih. Beres lihat harimau putih, kita langsung lanjut ke tempat yang lain. Alhamdulillah ya cuacanya tiba-tiba agak cerah ya dibanding pas tadi nyampe. Nah, gak jauh dari harimau tadi, kita bakal lihat spot berfoto dengan iguana. Di depan ada iguana, katanya mau coba mengelus. Kamu berani? Ayo kita lihat. Ini dia iguananya. Wah, panjang juga ya. Iguana ini termasuk dalam jenis reptil yang memiliki keunikan, salah satunya bisa menahan nafas hingga 30 menit lamanya. Wah, lebih lama dari kudanil ternyata ya. Selain itu juga dia bisa bertahan hidup hingga kurang lebih 20 tahun di penangkaran. Sekarang kita mau lanjut ke karosel dulu, karena mumpung deket ya dari tempat iguana tadi, tinggal belok kanan, naik sedikit, dan biar gak ditanyain terus ini tuh sama bocah soleha ini nih. Biasanya gitu kan ya, kalau main sama anak pasti ditanya terus kapan hal-hal yang mereka inginkan dipenuhi. Ini dia tempatnya, pas banget ya Kiana sendiri, padahal sebelumnya ada banyak anak yang naik wahana ini nih. Cuma di sini kan ya kebun binatang yang nyediain game station selengkap ini. Anak-anak pasti seneng banget karena ini kesukaan mereka. Tapi kali ini kita mau nekerin vouchernya dulu aja karena masih banyak yang belum kita explore. Oh iya, tepat berada di pinggir Storyland ini ada arena pony ride. Jadi buat temen-temen yang mau bisa nyobain naik kuda poni di sini. Selain kuda poni, di sebelahnya juga ada penangkaran burung nih. Ini dia burung julang Sulawesi. Bagus banget ya burungnya. Nah, burung endemik ini tuh mampu mengeluarkan suara panggilan keras yang bisa terdengar lebih dari 2 km. Selain itu, bulu dan balungnya dipercaya bisa melindungi penghuni rumah dari roh jahat dan dapat dijadikan juga sebagai hiasan kepala atau drum untuk tarian prajurit tradisional Cakalele dari Maluku. Sekarang kita lanjut ke zoo area. Nah, sekarang cuacanya udah mendung lagi nih. Emang belakangan ini tuh cuacanya lagi sering banget berawan, mendung, tapi kadang nggak hujan gitu. Tapi buat jaga-jaga sih kita bisa bawa payung lipat aja ya. Nah, di sini tuh kelihatan ya ada Dino Race ini namanya. Jadi di Lembang Park Zoo ini sekarang lagi ada Dino Roar. Wah, ya itu adanya di lantai 2 tadi di depan ya. Dari loket tiket ada tangga naik ke atas. Nah, di situ. Tapi buat bisa ke sana kita katanya harus bayar lagi sebesar 50.000 per orang. Nah, kalau di sini tuh lebih ke area burung ya. Banyak jenis-jenisnya, bagus-bagus juga. Salah satunya yaitu yang lagi mau kita lihat adalah burung cendrawasih. Burung yang hanya dapat ditemukan di Pulau Papua dan Timur Australia ini bisa kita lihat juga di sini. Masya Allah, lihat tuh indah banget ya. Dan hewan ini tuh termasuk hewan yang dilindungi. Nah, kalau di sebelah sini, ini ada jajaran burung makau semua ya. Cuma beda warna aja tiap kandangnya. Sayangnya dia lagi diam di atas ya, tapi tetap cakep banget nih liatnya. Burung yang berasal dari Amerika ini bisa menirukan suara manusia loh.
Sekarang kita mau lanjut lagi, dan di tengah-tengah perjalanan ada Big Aviary. Wow, kita bakal masuk juga, tapi nanti setelah lihat ini nih. Jadi di jam 13.30 nanti kita mau lihat dulu show gajah. Jadi jangan dulu di skip, tonton sampai selesai pokoknya, karena masih banyak info menarik di Lembang Park Zoo ini. Sambil terus jalan menuju venue show gajah, kita juga bakal lihat beberapa hewan lagi. Kayak ini dia nih, si burung unta. Burung yang gak bisa terbang, tapi dia dijuluki sebagai hewan berkaki dua tercepat di dunia. Burung ini juga merupakan burung terbesar di dunia dengan bobot tubuh 100-120 kg loh. Wow. Di sebelah sini ada hewan-hewan kecil tapi lincah, yaitu berang-berang yang ada di sini. Berang-berang ini memiliki peranan penting bagi kesehatan ekosistem ya. Seperti misalnya mereka mampu untuk mengatur populasi mangsanya. Dengan menjaga populasi ikan misalnya, berang-berang ini udah bantu jaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kesehatan spesies lain. Dan ini dia meerkat yang ada di kandang terbuka ini. Nah, kalau berang-berang kan kalian udah sering dengar ya, tapi kalau meerkat ini agak jarang ditemui. Jadi hewan yang bisa ditemui di benua Afrika ini ternyata dia kebal terhadap racun dari beberapa jenis hewan, seperti ular dan kalajengking loh. Untuk kandangnya ini dibuat menyerupai kastil-kastil kecil dan berpasir gitu. Ini tuh menyesuaikan dengan sosialnya meerkat, yaitu hidup di dalam lubang tanah, dan biasanya mereka memiliki tempat rahasia dengan sebutan bolt holes yang berfungsi sebagai tempat persembunyian dalam keadaan darurat atau terancam. Dari kandang miskat geser lagi sedikit, kita bakal lihat kandang hewan unik lagi nih. Lemut. Ini pengalaman pertama kita lihat hewan-hewan ini. Di antaranya ini ada marmoset. Pernah dengar nggak marmoset? Nah, marmoset ini merupakan monyet terkecil di dunia dengan ekornya yang melebihi panjang tubuhnya, dan kepalanya juga bisa diputar sampai 180 derajat. Dan kalau dilihat-lihat sih ini gerakannya lincah banget ya. Kita sampai agak bingung ini mau rekamnya gimana, soalnya cepet banget nih pindahnya. Marmoset. Geser sedikit, kita bakal lihat hewan selanjutnya, yaitu red-handed tamarin. Tamarin ini masih sejenis monyet ya, dan mereka banyaknya menghabiskan waktunya di atas pepohonan, juga cenderung lebih aktif di siang hari. Kayak yang lagi kita lihat ini ya. Dan mereka akan beristirahat di malam hari di puncak pepohonan. Di sebelah sini juga masih ada tamarin, cuman beda jenis aja. Kalau yang ini sih tadi namanya cotton top tamarin. Jadi disebut cotton top tamarin ini karena mirip kapas gitu kan, rambutnya putih. Sekarang kita mau lihat beruang madu nih. Walaupun beruang, tapi jenis ini termasuk berukuran kecil. Hewan ini juga termasuk hewan omnivora ya, dan dia tuh termasuk spesialis dalam mengambil sarang lebah. Ya, dari namanya aja udah beruang madu kan ya. Ini tentu aja karena mereka sangat menyukai madu. Siana mau ngasih makan, apa namanya? Merak. 5.000 satu anak satu pendamping, kita coba. Kamu beneran berani? Dihuapan? Ini jadi kayak digituin aja gitu, pakai batok. Random banget ya, tiba-tiba pengen ngasih makan burung merak nih. Tapi seru juga. Dan menariknya, merak-merak ini pada teratur gitu, diem di lahan yang udah disediain. Gak pada keluar, gak pada loncat. Ada yang tahu nggak kenapa? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komen ya. Sekarang kita udah mulai naik ke atas sedikit nih. Nah, ini tuh merupakan rute ke show gajah yang tadi kita sebutkan ya. Tapi sebelumnya masih ada dong beberapa hewan yang baru pertama kita lihat. Yang pertama, ini dia hewan eksotis yang diminati orang kaya, yaitu karakal.
Karakal ini sejenis kucing liar ya yang berasal dari wilayah Afrika dan Asia. Kalau dilihat-lihat sih yang menariknya adalah telinganya yang mencuat dan runcing. Fakta lainnya mengenai hewan ini yaitu walaupun tampilannya agak bikin kita ngeri ya, takut digigit atau dicakar gitu, tapi ternyata hewan ini memiliki sifat yang ramah dan mudah bergaul dengan manusia loh. Gimana? Tertarik untuk pelihara? Hah? Lalu di sisi kandang karakal ini ada kucing serval. Kucing ini menjadi kucing dengan kaki terpanjang di antara jenis kucing yang lainnya. Serval ini juga menjadi hewan yang mudah beradaptasi dan gak takut air. Bagus, kayak macan tutul. Dan terakhir di deretan ini, di sini ada hiena tutul. Hiena tutul ini menjadi spesies terbesar dibanding 3 spesies lainnya. Mereka biasanya hidup di berbagai habitat seperti padang rumput, sabana, hutan gitu ya. Dan uniknya suara hiena tutul ini menjadi yang paling vokal dibanding dengan hiena jenis lain. Dan katanya sih ketawanya hiena ini mirip sama suara ketawa manusia. Ada yang pernah dengar nggak? Sekarang kita udah sampai di venue Kampung Gajah, tempat dimana gajahnya nanti bakal show. Tapi ternyata masih harus nunggu kurang lebih 30 menit lagi nih. Jadi kita mau lihat dulu ke area lain sambil nunggu waktunya tiba. Nah, ini di areanya. Di sini ada beberapa hewan ya, seperti yang kita lihat ini ada burung pelikan. Tempatnya dibuat menyusuri kolam buatan gini ya, karena di area ini hampir semua hewannya hidup di danau dan di sungai. Sekarang kita mau nyoba kasih makan ikan koi. Masya Allah, bagus-bagus ini, banyak banget. Uniknya kita juga diharuskan berdiri di atas batu yang ceritanya ini adalah bunga teratai gitu. Harus hati-hati sih karena meleng dikit ntar nyebur. Apalagi kalau lagi banyak orang gini ya, ditambah bareng anak-anak. Untuk pakannya tadi kita beli 1 pack dengan harga 5.000 aja. Nah, walaupun banyak yang ngasih makan tapi bisa dilihat sendiri ya, ini ikannya pasti pada datang-datang. Karena fakta uniknya yaitu ikan koi ini tidak dapat mengetahui kapan mereka kenyang. Nah, ikan ini juga nggak memiliki gigi ya, sehingga mereka menyisap makanan yang datang. Yuk, kita sekarang lihat gajah. Kiasa, awas. Ada yang mau lewat. Kambing. Di kandang gajah Lembang Park and Zoo. Sebelum memulai promo edukasi gajah Sumatera, saya mengimbau kepada Anda yang berada di dekat pagar berwarna hitam. Ini dia waktunya show dimulai. Setiap harinya, jadi di jam-jam tertentu itu di sini diadain animal show gitu ya. Nah, salah satunya sekarang gajah. Dan kambing yang tadi lewat itu, pas kita lagi jalan itu, dia mau ikut main juga loh di sini. Kita lihat bareng sekarang ya. Membantu mereka dalam beraktivitas sehari-hari. Wah, kakak itu tenang. Dalam satu hari, gajah Sumatera mampu menjelajahi hutan hingga sejauh 20 km. Namun, selalu ada manusia yang mementingkan kepentingan pribadi. Merusak habitatnya, para pemburu juga seringkali menyakiti gajah untuk mengambil keuntungan.
hebat-hebat juga ya gajahnya bisa ikut main pentas kayak gini. Nah, ini tuh disebabkan karena gajahnya memiliki kecerdasan yang tinggi serta kemampuan mengingat yang baik. Jadi nggak heran ya kalau gajah-gajah ini bisa dilatih sampai bisa memukau hati tiap orang yang melihat kayak sekarang ini nih. Ya, ceritanya dia ketembak. Para penebang dan pemburu tidak peduli dengan dampak dari apa yang mereka Kelihatan lakukan. nggak? Yang mereka Kelihatan? pedulikan Mau di sini lagi? adalah keuntungan besar yang mereka dapatkan. Tuh, ceritanya ditembak. Nah, jadi ini ceritanya para rombongan gajah datang merusak pemukiman karena sebelumnya pemukiman itu adalah tempat tinggal mereka. Itu ditolong sama gajahnya. Om yang tenggelam, ada yang tenggelam di sana. Tuh mau ditolongin sama gajahnya. Gajah-gajah ini dengan sukarela menolong manusia. Tuh. Sekarang kita nyoba lihat gajahnya dari atas. Nah, kalau di sini nih spotnya lebih center gitu ya, enak. Ini tuh kita lagi dijelasin siapa nama gajahnya dan pengetahuan-pengetahuan tentang gajah. Simak yuk. Mengenali para mahkotnya saja tanpa mengenali gajah-gajah yang ada bersama kami ini. Di sebelah kanan saya ada gajah Sumatera betina yang bernama Dela yang saat ini berusia 23 tahun. Sedangkan di sebelah kiri saya ada gajah Sumatera betina yang bernama Cindy yang saat ini berusia 33 tahun. Dan sekarang terima salam hormat dari kami. Silakan Dela dan Cindy. Wih, itu lihat lagi hormat. Oke, dan sekarang Dela dan Cindy perlihatkan senyuman terbaik kalian untuk sahabat satwa. Oke, sahabat satwa, dan sekarang Dela dan Cindy akan memperlihatkan kepada sahabat satwa bagaimana cara mereka dalam mencari makanan ketika berada di alamnya. Silakan Dela dan Cindy. Kira-kira Dela dan Cindy akan mencari makanan ke sebelah mana nih, sahabat satwa? Wow, ternyata dengan mencari makanan ke atas pohon dengan menggunakan kakinya untuk memanjat dan menggunakan belalainya untuk mengambil makanan yang lebih tinggi dari tubuh mereka. Silakan kembali Dela dan Cindy.
Oke, sahabat satwa, ketika Della dan Cindy berjalan, sahabat satwa ada yang mendengar langkah kaki mereka? Tidak. Ada yang mendengar langkah kaki mereka? Tidak. Unikah pada gajah, sahabat satwa. Meskipun memiliki ukuran tubuh yang besar, namun langkah kaki mereka tidak terdengar. Dikarenakan mereka memiliki bantalan lemak pada telapak kaki mereka, yang membuat langkah kakinya mereka ini menjadi senyap, sahabat satwa. Dan sekarang, Della dan Cindy akan memperlihatkan kepada sahabat satwa bagaimana cara mereka dalam membantu mahkotnya untuk naik ke atas tubuh mereka. Silakan Della dan Cindy. Oke, seperti yang sahabat satwa lihat, mereka akan mengangkat salah satu kaki mereka untuk membantu mahkotnya naik ke atas tubuh mereka. Nah, sahabat satwa, dalam 24 jam, biasanya gajah-gajah ini akan menghabiskan 20 jamnya untuk beraktivitas seperti mencari makanan. Sedangkan 4 jamnya, gajah-gajah ini kan akan gunakan untuk beristirahat. Ini dia Wawan ketika kita lagi enak-enak nyimak penjelasannya. Tiba-tiba disemprot aja nih. Waduh, lumayan bikin basah loh ini. Tapi beruntung waktu itu kamera kita nggak kenapa-kenapa. Jadi buat teman-teman yang mau ngerasain sensasi disiram gajah, jangan lupa bawa baju ganti ya. Kiana, gimana Kiana basah? Lihat mama nih. Bajunya nggak basah. Kasihan banget. Nah, aku bajunya nggak basah. Iya. Saya ada Della, Cindy, dan seluruh pria petugas mengucap. Gimana? Cukup basah kan? Tapi beruntung ya, nggak butuh waktu lama baju kita kering lagi kok. Dan sekarang kita mau lanjut ke safari kampung satwa. Di dalam kita bakal naik bis safari kayak gini nih. Ini udah aman, tenang. Dan kita sekarang pilih duduk di paling belakang aja deh. Kita udah mulai mau fast safari. Selamat sore, selamat datang di kampung Satwa Lembang Pak Ensu. Channel primata yang berada di sebelah. Nah, dari awal masuk, kita udah langsung dijelasin nih sama guide-nya tentang setiap hewan yang kita lewati. Terdapat satwa yang bernama Danking atau Karnai yang berasal dari Afrika. Dan warna biru yang paling umum pada abu-abu. Nah, for your information, dari luas total Lembang Park Zoo yang mencapai 25 hektar, kampung satwa ini dibuat dengan luas 7 hektar. Wah, cukup luas ya untuk safari yang ada di dalam kebun binatang. Nah, kalau di sebelah sini kita dikagetin nih sama dia. Sekilas seperti banteng, tapi ini adalah sapi Ankole Watusi. Atau orang-orang juga biasa menyebutnya dengan sapi Watusi. Nah, sapi Watusi ini berasal dari Afrika. Dia telah menjadi perhatian dunia karena tanduknya yang luar biasa panjangnya seperti yang kita lihat sekarang ya. Gimana nih? Kalian ngelihatnya terkagum-kagumkah atau terintimidasi? Kalau aku sih dua-duanya karena takut banget tiba-tiba diseruduk gitu kan. Tapi enggak ya, alhamdulillah sapi Watusinya di sini udah pasti dijinakan. Lebih seperti itu ya pengalaman kita saat bersafari ke kampung satwa. Nah, teman-teman akan lebih banyak melihat hewan-hewannya di sini kalau coba sendiri berkelana ke kampung satwa yang ada di Lembang Park Zoo tentunya. Selesai dari kampung satwa, sekarang kita mau lanjut ke area lain ya. Di sini ada banyak tenan-tenan jajanan, ada juga kereta anak kayak gini nih. Lengkap banget kan ya? Main ke sini, pokoknya harus siap-siap. Anak pasti pada betah, nggak mau pulang. Kita mau coba buat feeding singa putih. Kira Sebelum Berani? belum apa-apa udah ada deg-degan ya. Positive image-nya bakal beda. Nah, Tapi kita coba. doang kayak ngasih makan unta. Iya, gitu. Kayak yang di dalam aja tuh kayak gitu. Lagi udah kenyang. Jadi pakai capitan gitu. Ayo, cuma awewe kita coba yuk. Dimakannya dulu di sini.
kita sekarang lagi mau ngasih makan singa putih. Buat bisa masuk kita harus bayar dulu di sini dengan harga pakan 25.000 per pakan untuk 2 orang yang masuk ya. Jadi kalau jumlah orangnya 3 orang nih kayak kita misalnya ya. Jadi 50.000 tuh udah dihitung 2 tiket. Tapi ayah katanya menunggu aja di luar. Jadi aku sama Kiana aja nih yang masuk. Tinggalnya boleh keluar ya, nggak boleh pegang sini nih. Kasih makannya pakai jepitan. Oke. Nih, coba pegang Lihat, Mama. kayak gunting. Nih. Nanti tinggal dijepit tinggal gini. Ini. Ini ayam ya? Ya, itu ada ayam. Kiana bisa seperti ini? Kalau nggak bisa nih biar Om Tuh lihat, ajarin. lihat Om ya. Nih kayak gini. Nih. Oke, nanti tinggal dijepit ya, tinggal dikeluarin. Sok. Yuk, sini. Ayo. Wih, kaget ya. Dia makan. Harimau kita. Harimau sih ya itu. Terima kasih ya sebelah sini. Boleh? Ayah tadi aku berani ya. Hah? Tadi aku berani. Berani? Ngasih berapa kali? 3, 4 ya. 4 4 kali? Ngasih apa ke harimaunya? daging. Daging? Ya itu dia tadi Kiana yang selalu bercerita ya tentang apa yang udah dia lakuin. Sekarang kita mau naik lagi sedikit lebih atas dari feeding lion tadi. Di sini ada penangkaran burung elang Jawa. Siapa di sini yang tahu elang Jawa? Nah, elang Jawa ini memiliki jambul di kepalanya. Nih, bisa teman-teman lihat ya. Kita ini beruntung loh bisa lihat elang Jawa di sini. Gak butuh effort karena mereka ini biasanya menghuni hutan-hutan Pulau Jawa hingga ketinggian 3000 mdpl loh. Selain elang Jawa, masih ada beberapa jenis burung elang di sini sebenarnya ya. Tapi sekarang kita mau lanjut dulu nih ke aviary yang tadi kita sebutin di tengah-tengah video. Ini kita udah beli tiketnya, jadi kita harus bayar lagi nih buat masuk ke aviary-nya ini dengan harga tiket 20.000 per orang. Dan kita nanti bakal dikasih 1 cup kecil pakan burung gitu buat di dalamnya. Pokoknya kalau bisa kayak nanti kasih makannya jangan sama tempatnya takutnya diambil semua. Kita masuk aviary. Kuaci. Ini dia keadaan di dalam aviary-nya. Kelihatan ya banyak banget burungnya di sini. Waduh, nggak tahu ada berapa ekor burung, tapi yang jelas di sini didominasi burung-burung paruh bengkok seperti burung nuri dan kakatua. Tapi tadi kita di awal udah diwanti-wanti sama petugasnya nih, katanya pakannya jangan disodorin sama cupnya biar nggak dibawa terbang. Baiklah, mari kita coba. Gitu, coba. Nah, sekarang ayah mau ngasih nyobain nih ke Kiana buat ngasih makan burung. Walaupun masih ada takut-takutnya, tapi dia berhasil memberanikan diri untuk ngasih makan burung. Nih. Ih, lucu sekali. Kiana memberani, Kiana keren. Keren deh, Kiana keren deh. Tuh lihat kita begini. Geli nggak? Enggak ya? Lagi makan kuaci. Nah loh, pakan siapa ini digondol semuanya? Waduh. Nah, kejadian kayak gini nih yang tadi dimaksud sama petugasnya. Dibawa sama cup-cupnya. Aduh. Pak. Ini pegang. Kiananya bismillah dulu. Yeay. Dapat. Ih, keren. Ih, keren sih. Yuk naik yuk. Kalau yang ini jangan dikasih makan Kak. Oh iya. Oh gitu. Sekarang kita mau lanjut ke atas. Nah, barusan operatornya ngasih tahu ke kita ya kalau burung yang ditunjuk tadi tuh jangan dikasih makan katanya karena burungnya lagi agresif. Wah, ada yang tahu nggak kenapa burungnya agresif? Ini dia view dari bagian atas aviary-nya dan dari sini kita bisa ngelihat lebih sentral keseluruhan.
Gak kerasa waktu udah mau jam 4 sore aja nih. Kita langsung merapat ke amphitheaternya Lembang Park Zoo karena di sini di setiap jam 4 sore akan ada penampilan Treasure in Wonderland. Dan ini tuh khusus Sabtu dan Minggu aja ya. Jadi kalau weekday tetap ada juga, cuman beda lagi yaitu Educate About Animals di jam 2 siang. Di sini aku akan persingkat aja. Jadi isinya itu ada penampilan dance dari tim kreatifnya Lembang Park Zoo dibalut sama karakter-karakter kartun kayak Putri Salju, Elsa, dan lain-lain. Kalau buat dramanya, ini ceritanya sebuah desa yang asri, nyaman, dan kaya dengan keanekaragaman hayati didatangi oleh perompak gitu. Dan penampilan dramanya melibatkan hewan-hewan yang sudah terlatih, seperti salah satunya burung-burung ini nih. Kalian mengusir pulau kami, kalian akan menerima akibatnya. Penduduk, ayo berlindung. Ayo berlindung. Dan di akhir acara, para artisnya ternyata menghampiri kita, khususnya ke penonton-penonton cilik nih, buat dikasih hadiah. Kayaknya juga dapet nih. Ternyata ini kita dikasih sepaket snack gitu. Wah, makasih Lembang Park Zoo. Dari amphitheater masih belum selesai nih petualangan kita di Lembang Park Zoo. Sekarang kita masuk ke zona reptil. Nah, di zona ini udah pasti banyak jenis reptil ya. Tapi di sini juga ada akuarium yang cukup besar yang isinya itu diantaranya ikan bawal, pacu albino, dan golden dorado. Nah, kalau selebihnya sih di sini ya dihuni kayak hewan-hewan seperti ular, iguana, bunglon, kura-kura, dan kalau kura-kura yang besarnya tadi ada di bagian depan kayak di halamannya gitu ya. Pinggiran sama buaya. Naik lagi. Pak, nggak ada yang keluar, nak. Kura-kuranya bobo. Tuh di dalam tuh. Tuh di dalam tuh yang ada lampu. Kok bobo? Kok kepalanya masuk sini? Iya. Nah, untuk buayanya sendiri di sini cukup banyak sih sebenarnya ya. Jadi nggak cuma di depan gedung reptil aja, tapi kita juga bakal nemuin lagi di bagian belakang berdekatan dengan penangkaran reptil lainnya, seperti iguana dan komodo. Nah, sebenarnya sih pengen banget kita tuh lihat komodo secara langsung, tapi kebenaran pas kita kesini komodonya lagi berdiam diri nih di tempat persembunyiannya. Ayo juga nggak bisa rekam. Sebenarnya masih banyak nih hewan-hewan yang ternyata nggak bisa kita jelasin satu persatu. Tapi kita rekomendasiin banget kalian buat main ke Lembang Park Zoo ini karena selain hewannya beragam, kebun binatang ini bersih banget ya. Jadi kita juga nyaman banget sepanjang waktu main di sini. Sekarang kita udah mau pulang dan rutenya ini dibuat memutar dulu gitu ya ke area shoppingnya gitu buat oleh-oleh. Dan di dekat pintu keluar kita dibagi snack nih. Wah, ini mah bikin bocah makin seneng ya. Sekian jalan-jalan kita di Lembang Park Zoo. Ternyata seru banget, amat sangat worth it. Walaupun kita datang weekend, tapi ternyata nggak penuh. Nyaman banget, cuaca juga dingin, adem. Terus si hewan-hewannya juga lengkap. Jangan lupa selalu tonton video kita. Sampai bertemu di kanal selanjutnya.